Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebagaimana kami ada hingga saat ini, sungguh karena anugerah Tuhan. Kami sangat percaya rencana-rencana besar Tuhan akan dinyatakan atas kami. Kami sangat percaya hidup kami diberkati Tuhan. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya, kami pasti diberkati, hidup kami menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara perhatikan baik, jelas dikatakan di sini, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Sekalipun orang tua kita melupakan kita, Tuhan sesekali tidak akan pernah melupakan kita, anaknya. Jadi saudara jangan pernah berpikir saudara ditinggal. Tidak, saudara. Saudara tidak pernah ditinggal, apalagi dilupakan. Nah, banyak orang mempunyai pandangan bahwa Allah sering melupakan mereka. Tuhan tidak peduli keberadaan mereka. Kesakitan, kesengsaraan, kesusahan, masalah yang mereka alami, itu jadi alasan untuk mereka berpikir bahwa Tuhan gak peduli, bahwa Tuhan melupakan mereka. Ada juga yang kasih alasan, mereka udah berdoa nih sama Tuhan, udah berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan kok gak denger. Nah, orang-orang yang demikian sesungguhnya tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Mereka hanya melihat Tuhan dari sudut pandang mereka. Mereka hanya menilai Tuhan dari pengetahuan mereka. Mereka tidak menyadari banyak hal yang harus mereka lakukan. Banyak hal yang mereka harus renungkan. Ya, salah satunya mengintrospeksi diri. Pada dasarnya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib demi kita, menyerahkan nyawanya, bahkan untuk membuktikan kasihnya, dia juga bangkit dari kematian. Nah, pada dasarnya Yesus itu peduli. Bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Dia senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Dalam Petrus 3, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita. Allah tidak terlalu sibuk atau lalai
sehingga dia melupakan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Dalam perkara kecil pun Tuhan serius sama kita. Daud mengalami banyak hal dengan Tuhan. Salah satu yang dikatakan Daud mengenai Allah yang begitu terkenal. Daud berkata dalam Mazmur 121 ayat 3-4, dikatakan Daud, "Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mata Allah selalu memandang kepada anak-anaknya." Jadi di sini jelas dikatakan bahwa penjaga kita, Bapa kita, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Dan dia selalu memandang kepada anak-anaknya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah sesekalipun meninggalkan kita, apalagi melupakan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti mengenal Tuhan dari sisi kasih-Nya. Kita mesti mengenal Tuhan dari sisi kemurahan-Nya. Kita mesti mengenal Tuhan dari sisi anugerah-Nya kepada kita. Betapa melimpahnya, betapa luar biasanya. Coba saudara pikirkan, Tuhan mana yang seperti Yesus, yang rela menjadi manusia? Dia rela menjadi sama dengan manusia. Dan Tuhan mana seperti Yesus, yang rela dirinya disalibkan dan menyerahkan nyawanya kepada kita. Tuhan mana yang seperti itu? Kalau nyawanya aja dia berikan untuk kita yang dikasihi ini, masakan yang lain dia tidak berikan. Kalau nyawanya aja dia berikan, masa ia melupakan kita? Jadi seringkali kita salah menilai Tuhan karena kita menilai dari perspektif kita. Kita menilai dari emosional kita. Kita tidak mengenal dari sisi kasih-Nya. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari pelanggaran kita. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa kita. Dan harusnya itu menjadi jawaban bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Jangan biarkan saudara yang dikasihi Tuhan, keadaanmu yang sulit, engkau berpikir bahwa Allah telah melupakan engkau. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak lagi peduli. Dengarkan baik. Jika Anda merasa bahwa Allah belum menjawab doa atau memberikan solusi dari pergumulanmu, nah itu jelas pemikiran yang sesat dan salah. Dan jangan biarkan semua itu berlama-lama dalam hidup saudara. Ketahuilah bahwa Allah melihat Anda dengan penuh kasih. Jauh melebihi dari kepedulian seorang ibu yang menyusui. Hal ini akan meyakinkan kita untuk mengetahui bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Jadi Dia tidak akan pernah melupakan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang kasih. Dia kasih itu sendiri. Jadi saudara, apapun keadaan saudara, percayalah Tuhan menyertai saudara. Dan ujung dari semua yang kamu alami adalah kemuliaan. Dan nantinya engkau pasti bersyukur
atas rencana Tuhan yang besar dikerjakan atasmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami sedetik pun. Kasih-Mu itu jawaban bagi kami. Pengorbananmu itu jawaban, itu bukti bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Semua yang kami alami, kesukaran, kesakitan, kebingungan, ketakutan, apapun itu, ujungnya pasti akan mendatangkan kemuliaan kalau kami percaya dan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.